7 waktu Indonesia. Kita mulai Mbak Trin. Saya serahkan ke Mbak Trin untuk memandu acara malam ini. Silakan Mbak Trin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang hadir di ruang webinar pada malam hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, terutama kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang rutinitas grup Kelor laksanakan setiap malam minggu. Untuk webinar Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah pada malam hari ini yaitu edisi 67, yang ke-67. Malam hari ini kita akan membahas materi tentang platform Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya moderator Atrin Maribut, guru SD Impres 6 Lolu Palu, dan pemateri kita yang luar biasa dan hebat pada malam hari ini yaitu Ibu Raden Roro Mertiningsih. Beliau adalah Duta Rumah Belajar 2017 dan saya rasa Bapak Ibu peserta sudah membaca di narasi yang kami bagikan, baik pekerjaan maupun status beliau. Untuk efisiensinya waktu, saya persilakan untuk materi kita untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Dipersilakan Ibu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang hebat, yang sangat saya banggakan. Gimana? Saya langsung share screen saja ya, Bu Kina, biar cepat. Ya, silakan Mbak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi, kalau kita mencari, kita bisa cari di Google, kita telusuri dengan platform Merdeka Mengajar. Lalu akan muncul yang paling atas ini dengan alamat guru.kemdikbud.go.id. Ini bisa diunduh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunduh di Play Store gitu. Isinya apa saja? Isinya ada asesmen murid, kemudian perangkat ajar di sini ada buku murid, buku guru, dan modul ajar. Kemudian ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan mandiri yang bersertifikat di sini. Jadi kalau ini saya klik, lalu di sini ada pelatihannya Bapak Ibu. Nah, setelah kita kerjakan, nanti akan ada sertifikatnya, begitu. Lalu ada bukti karya saya, jadi Bapak Ibu bisa mengunggah hasil karya video ke sini. Keren sih ya, jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi gitu dengan guru-guru yang lain. Lalu di sini ada lihat komunitas, Bapak Ibu bisa klik komunitas apa saja yang sudah ada di sini. Ada rumah belajar Tuan Guru, ada guru penggerak berbagi ilmu, dan lain-lain. Bapak Ibu fokus pada webinar kali ini yaitu pembuatan modul ajar. Kalau Bapak Ibu lihat di sini modul ajarnya, saya klik, maka saya harus masuk dan saya menggunakan akun belajar ID saya. Seperti ini, saya pilih akun belajar ID saya. Kemudian, nah akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Ada pilihan modul ajar seperti ini. Kalau saya klik modul ajarnya Bapak Ibu, maka di sini ada berapa orang yang sudah mengunduh dan lain-lainnya. Coba kalau saya lihat detail, bentuknya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya adalah PDF.
Jadi banyak contoh di sini, tapi semuanya PDF. Nah, Bapak Ibu mau nggak kalau saya kasih contoh yang nggak PDF yang langsung bisa diedit? Coba tulis di kolom chat yang mau siapa? Yang mau Saya kasih Bu langsung mau sekali. edit. Saya Bu, mau Bu. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, beruntunglah Bapak Ibu yang bisa hadir saat ini, yang mengikuti, maka Bapak Ibu akan dapat langsung nih ya, yang bisa diedit. Nanti saya terangkan caranya mengedit. Sebentar saya kopikan linknya. Mana ya? Oke, ini ketemu. Oke, Bapak Ibu. Udah belum share screen? Oh iya. Ya, oke. Oke. Sebentar. Saya share-nya. Copy link. Saya letakkan di kolom chat sebentar. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Di kolom chat sudah ada ya, bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada yang akses. Kok ada ini sih? Piro loh? Yang akses sudah ada 5 orang, 6 orang. 9 orang. Nah, ini Bapak Ibu nggak bisa ngedit nih. Ada judulnya Kelor. Bagaimana caranya mengedit? Coba diperhatikan Bapak Ibu caranya mengedit perangkat ajar ini ya, modul ajar ini. Caranya mengedit adalah Bapak Ibu klik file. Jadi hanya yang menggunakan komputer saja, yang saat ini menggunakan laptop saja yang bisa mengedit ya. Kalau pakai HP sulit. Mungkin bisa tapi agak sulit ya. Ini sudah 20 orang yang akses. Nah, ini filenya ini diklik. Jadi ada file, diklik, lalu make a copy. Nah, setelah make a copy, bisa diganti nama Bu Kina. Kina Atrin. Nah, seperti ini diganti. Lalu klik make a copy. Saya ulang. Caranya mengedit, Bapak Ibu klik file, lalu klik make a copy, lalu klik di sini nama Bapak Ibu, misal Bu Kina. Lalu di sini make a copy. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah akan ada baru yang bisa diedit nih. Nah, ini yang bisa diedit lalu yang lama ditutup. Oke, ini adalah punya Bu Kina. Bu Kina mau ngajar apa nih kelas 1? Masih mute, Bun. Bahasa Indonesia, Bu Roro. Oke, berarti ini saya double klik Bapak Ibu. Jadi ini saya klik bahasa Inggrisnya, saya ganti bahasa Indonesia. Lalu SD kan, Bu Kina kan guru SD nih. Ya, Nah, fasenya fase B karena kelas 1.
Lalu ini kelas 1. Pelajaran apa bahasa Indonesianya, Bu Gina? Ya. Kalimat petunjuk, menggunakan kalimat petunjuk. MTS aja kelas 1, Bu. Oh, MTS. MTS aja. Ini semuanya hampir guru MTS. Oh, Alah, gitu. nggak apa-apa, coba Bu Gina ya. Nggak apa-apa, ini diterapkan untuk MTS juga bisa kok. Kan tinggal ganti. Iya. Nah, Itu. kalimat petunjuk ya. Oke. Ini saya hapus. Lalu ini perangkat ajar SD. SD mana, Bun? Impres 6 Lolu Palu. Impres 6 Lolu Palu. Nah, gampang kan? Lalu di sini diklik bahasa Indonesia. Oh, ini kan tadi pelajaran kalimat petunjuk. Berarti ini aku ganti nih ya. Kalimat petunjuk. Nah, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Lalu kelas 1. Misalnya ini 8 kali 30 menit. 1 jam pelajaran berapa menit sih SD, Bu Kina? 35, Bu. Ah, berarti ini 35. Iya. Oke, deskripsi. Perangkat pembelajaran ini akan melengkapi peserta didik untuk melakukan pengamatan ilmiah tentang kalimat petunjuk. Coba aku cari sih kalimat petunjuknya. Kalimat petunjuk kelas 1 SD. Nah, ini nih contohnya ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah disediakan buku paket. Jadi ada buku paketnya nih. Sebentar saya carikan ya buku paketnya. Nah, ini. Saya share ya di kolom chat Bapak Ibu. Ya, Bu. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok saya memilih tema perangkat ajar saat ini? Karena saya pernah dihubungi oleh Revo, Bu Roro, membuat perangkat ajar ya, gitu. Terus saya bersedia dan akhirnya berkali-kali dikurasi, jadi kurang ini, kurang itu dikurasi dan akhirnya disetujui oleh Pusmenjar, gitu ceritanya Bapak Ibu. Jadilah perangkat ajar saya itu sudah di ACC oleh Pusmenjar. Modelnya ya mirip yang saya bagikan di Kelor kali ini Bapak Ibu. Itulah kenapa saya memilih perangkat ajar. Begitu ceritanya. Nah, di sini yang saya buat waktu itu adalah aljabar. Nah, ini. Jadi ini saya diminta oleh Revo pada waktu itu untuk membuat perangkat ajar matematika. Ini nih. Jadi ini sudah dibeli hak ciptanya waktu itu oleh Revo. Jadi saya membuat sehingga ini atas nama Revo, Bapak Ibu. Lalu, nah ini seperti ini modelnya. Nah, contoh yang saya berikan ke Bapak Ibu sudah tidak ada biru-birunya seperti ini. Karena ini kan biru-biru ini kan sudah ada hak patennya ya.
Jadi sudah ada hak patennya. Jadi semua yang biru-biru ini sudah saya hilangin. Terus kemudian ini cara-cara ini juga sudah saya hilangin. Jadi tinggallah yang sederhana seperti ini. Tapi ini kalau mirip lah ya dengan apa yang sudah disetujui oleh Pusmenjar. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya ini sudah melalui kurasi untuk menjadi pengisi konten di perangkat ajar. Gitu. Nah, lalu cara mengeditnya lagi, Bapak Ibu. Kemudian ini identitas penulis ini diberi nama Bukina Atrin. Lalu kemudian, nah ini kan diganti nih. Nah, Bapak Ibu untuk teksnya, buku teksnya, materi itu untuk kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 itu harusnya melihat buku yang sudah disediakan. Coba saya ceknya di link tadi. Nggak bisa saya buka nggak ya? Darara, silakan di mic-nya dibuka karena ini teman-teman kok pada. Oh ya Allah. Enggak, Bun. Saya buka ya, Masya Allah. Banyak yang itu gitu terbuka. Masya Jadi Allah. enggak, Bun. Ya. Enggak. Barusan saja kok. Oh baru ya, berarti nggak dari tadi ya, enggak ya? Oh enggak, tadi enggak. Ini mohon Bapak Ibu mic-nya di-mute dulu, kita dengarkan Bunda Roro menyampaikan materinya, nanti kalau udah kita tanya-tanya. Silakan. Motor pusat aja, Pak. Oke. Nah, di sini ini kan sudah ada buku yang ada di kurikulum Merdeka yang linknya saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, ini ada untuk PAUD, kemudian untuk SD. Buku apa Bapak Ibu? Seperti perpustakaan ya ini ya. Dan ini terbaru kan ini. Nah, ini bahasa Indonesia, Bukina, ini bisa saya klik. Kemudian saya baca online. Enaknya apa, Bapak Ibu? Ini bisa dibaca online atau kita mau unduh gitu, itu bebas. Kalau diunduh kan lama nih ya, makanya saya memilih baca online. Lalu Bapak Ibu, kita lihat materi kelas 1 karena Bukina tadi kan mengajar kelas 1. Maka kita lihat di sini yang kelas 1 gitu. Materinya apa sih untuk bahasa Indonesia? Paling tidak kita membuat perangkat ajar untuk yang pertemuan pertama lah. Begitu ya. Nah, seperti ini saya cek. Oh, masih penjelasan. Membaca. Mana ya mulainya? Oh, panduan guru makanya. Salah deh. Panduan guru. Oke, yang buku siswa mana ya? Teacher. Panduan guru masih. Nah, kita bisa melihat untuk yang panduan siswa ya, teman-teman. Sebentar saya carikan yang, nah ini bahasa Indonesia, oh tapi ini masih panduan guru.
Saya carikan yang siswa. Mana ya siswa ya? Masih panduan guru. Lama banget. Nah, seperti ini. Lalu nanti materinya pilih di sini Bapak Ibu. Nah, saya masih panduan guru. Coba sih yang siswa. Untuk siswa. Masih siswa. Sejarah untuk SMA. Panduan guru sosiologi. Coba saya carikan ya. Sebentar saya stop share. Saya carikan yang ada siswanya. Sebentar, bismillah. Ceknya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segera ketemu. Oke. Oke, ketemu. Oke. Kina. Saya kirim ke Bu Kina. Coba cek. Oke. Saya copy di kolom chat Bapak Ibu. Chat. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya share screen. Suara saya nggak hilang ya? Oke, nggak hilang. Masih ada. Nah, di sini ini ada buku siswa. Ibu batuk. Iya, maaf, bentar. Nah, Bapak Ibu di buku siswa ini untuk yang SD, lalu ada pilih kelas 1. Nah, ini. Lalu saya pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ini. Enak sih kalau yang di link ini tuh sudah dibeda-bedakan antara yang buku siswa dengan yang buku guru. Oke, sabar menunggu. Sambil menunggu bukunya ada yang raise hand nih. Vivo 2007, kenapa nggak dikasih nama sendiri ya, Mas Vivo, Mbak Vivo? Silakan ditulis di kolom chat pertanyaannya, barangkali Bu Kina dan Pak Jufri bisa membacakan pertanyaannya. Yang bertanya langsung ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin setelah selesai pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu. Nah, kembali sambil menunggu bukunya loading ya, saya kembali ke perangkat ajar modul ajarnya. Lalu di sini tinggal ganti Bapak Ibu ya, jadi disesuaikan. Nah, di sini kan pelajarannya kan tadi itu, ini yang sudah oleh
Bu Kina tadi mana ya? Yang Kina tadi ya. Oh ya, saya tadi make a copy. Caranya adalah saya make a copy. Lalu di sini saya kasih nama Kina. Lalu make a copy. Maka di sini ada kopian yang bisa kita edit, Bapak Ibu. Caranya seperti itu ya. Lalu di sini kita ganti sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi ini di double klik. Kalau bahasa Indonesia ya ini diganti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lalu ini SMP, maka ini ganti fase B untuk kelas 1. Lalu ini kelas 1, lalu ini sesuai buku. Saya lihat ini ya, buku bahasa Indonesia kelas 1 ini yang pertama. Jangan dicoret-coret dong Bapak Ibu. Yang pertama adalah, nah ini, bunyi apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah bunyi apa. Nah ini kan menyelidiki nih ya. Jadi ada penyelidikan gitu. Piki-piki itu bunyi apa gitu. Kalian dapat melafalkan huruf B untuk menulis nama sendiri gitu ya. Terus ini ada bunyi duk duk duk. Nah, kalian mendengar suara duk duk duk. Bisakah apa bisa menirukan enggak? Apa yang berbunyi duk 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 itu apa saja? Apa yang kalian lihat pada gambar di atas menurut kalian? Apa isi ceritanya? Nah, ini kan menyelidiki nih ya. Oke, berarti di sini di tempat buku. Nah, ini adalah bunyi ya. Tadi apa lupa aku sampean. Bunyi apa? Oke, jadi untuk materi pertama adalah bunyi apa? Bunyi apa? Lalu saya ganti di sini perangkat ajar SDN, SD Impress 6 Palu. Arti ini, terus ini bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Oh, bunyi apa? Ini saya sesuaikan. Sesuai dengan yang ada di buku untuk sekolah penggerak ya. Buku yang terbaru tahun 2021. Terus ini bahasa Indonesia. Kelas 1. Materinya kan untuk melengkapi peserta didik untuk melakukan pengamatan ilmiah bunyi. Bunyi apa? Dan mengkomunikasikan hasil penelitian tentang bunyi apa. Kan tadi meneliti tadi bunyi apa tadi? Bunyi apa? Perangkat ajar ini didesain untuk digunakan secara efektif bagi guru SDN, SD Impress 6, Palu. Perangkat ajar ini berikut isi di dalamnya diadaptasi dari buku siswa dan buku guru sekolah penggerak. Nanti sumbernya akan dicantumkan di daftar pustaka dan terintegrasi teknologi. Siapakah penulisnya? Kina Atrin. Profil pelajar Pancasilanya adalah mandiri, mempelajari deskriptif teks. Lah ini diganti, mempelajari bunyi apa dengan mengamati hewan. Gotong royong menyelesaikan masalah dalam kelompok melalui kegiatan berkolaborasi, berkomunikasi dengan efektif baik visual maupun oral. Kreatif dan bernalar kritis merancang percobaan tentang bunyi hewan, menyajikan dan menganalisis informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menyimpulkan dan mengevaluasi eksperimen bunyi apa yang dirancang sendiri. Nah, medianya komputer, laptop, koneksi internet, apalagi
buku dan gambar yang relevan. Atau apapun, terserah Bapak Ibu maunya apa. Model pembelajaran tatap muka atau yang lainnya tergantung situasi dan kondisi, kemudian model pembelajarannya kontekstual. Lalu ini saya ganti karena fase B, lalu bahasa Indonesia. Dan ini adalah bunyi apa? Nah, di akhir pembelajaran ini peserta didik akan memodelkan bunyi binatang. Menyelesaikan masalah bunyi apa dari berbagai hewan. Lalu menyelidiki bagaimana cerita di balik bunyi hewan. Menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bunyi hewan. Oke, materi bunyi hewan. Bunyi apa? Bunyi apa? Oh, ini bunyi apa juga deh. Bunyi apa? Ini juga bunyi apa? Gampang kan Bapak Ibu? Lalu sebentar, ini ada coretnya ya. Saya stop. Lalu saya share lagi. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu ada ulasan konsep prasyarat. Kita bisa lihat dari buku. Berarti sebelum kita belajar bunyi, apa yang harus dikuasai oleh anak-anak? Ini nih, siap-siap belajar. Berarti, pernahkah kalian mendengar suara duk-duk? Biasanya, ini adalah langkah sebelum masuk ke pembelajaran. Karena kan ini siap-siap belajar nih judulnya. Berarti ini adalah hal yang pertama yang harus dipelajari. Nah, di sini ada slide. Ini caranya Bapak Ibu, ini kita copy link. Kita copy link, lalu kita letakkan di sini di address bar alamatnya, kita paste, kita enter. Lalu karena ini tidak bisa diedit, maka ini kita klik make a copy. Make a copy, lalu semua. Maka di sini adalah ulasan konsep prasyarat. Bunyinya apa? Lalu saya klik copy. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita ganti ulasan prasyarat. Bunyi apa? Nah, karena bukan ikan ya, yang berbunyi-bunyi kan bukan ikan nih. Kita bisa mengganti gambarnya. Misal yang berbunyi itu kan burung. Ini kita bisa edit Bapak Ibu. Maaf ya, kok tiba-tiba batuk sih. Dok, ambil minum, Dok.
Open mic, Bu. Halo Bu Roro, mic-nya open dulu. Kenapa kok mute ya? Oke. Jadi Bapak Ibu karena bunyi apa, maka saya akan menggambar hewan yang berbunyi ya. Nah, kira-kira yang berbunyi itu kan burung. Jadi saya akan menggambar burung. Nah, begini. Pada waktu itu untuk membuat slide yang untuk Revo itu saya berusaha agar slide-nya saya tidak plagiasi. Jadi benar-benar saya membuat sendiri slide-nya. Karena kan itu akan masuk di platform Merdeka Mengajar. Jadi jangan sampai saya plagiasi gitu. Jadi apapun yang saya buat itu saya berusaha untuk karya sendiri, Bapak Ibu. Seperti ini, insert, save. Kemudian saya kasih ekornya. Puter. Kasih warna beda. Kita kasih sayapnya. Nah, seperti ini. Nah, yang berbunyi kan burung ya. Oke, ini kemudian kita blok. Lalu klik kanan, grup. Nah, kalau sudah di grup, maka dia bisa kita bisa membesarkan dan kita bisa copy. Nah, jadi banyak nih. Lalu kita tulis di sini insert, save, load seperti ini. Kita tulis cheat. Dia kan bunyi nih. Cheat gitu ya. Ini juga cicit. Lalu ini cicit. Gitu. Bunyi apa? Untuk ulasan konsep prasyaratnya. Nah, sebelum mempelajari bunyi apa, pernahkah kalian mendengar bunyi cicit? Cit. Kalian balik mendengar bunyi cicit. Nah, kita bisa lihat nih di buku ini. Terus, apa yang berbunyi cicit gitu. Seperti itu. Apa yang berbunyi cicit? Lalu kita lihat lagi tuh. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Nah, apa yang dilihat kan gambar burung nih. Kita letakkan di sini.
Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Lalu menurut kalian bagaimana ceritanya? Nah, maka anak-anak akan membuat cerita tentang burung. Entah itu mencari induknya, entah itu apa. Nah, ini jadi inilah cerita anak-anak, dia akan membuat cerita masing-masing. Kemudian ini kita klik share di pojok kanan atas itu. Setelah kita klik share, yang di sini kita klik anyone with the link. Lalu copy link. Kalau sudah kita letakkan di perangkat ajar kita di sini, di slide ini, lalu kita klik edit. Nah, link yang ada di sini kita hapus. Dihapus. Setelah itu kita paste. Lalu kita apply. Nah, kemudian ini pun kita bisa download Bapak Ibu. Download sebagai PDF. Maka dia akan terunduh sebagai PDF. Lalu setelah kita unduh sebagai PDF, kita bisa kembali ke email. Lalu kita klik Drive. Di pojok itu ada titik 9. Kita klik Drive. Lalu kita tambah. Lalu kita klik File Upload. Sebentar, masih bekerja. Nah, lalu di sini ada, tadi kan sudah terunduh ya, di download. Ulasan konsep prasyarat. Sebentar, kita tunggu keluar ulasan konsep prasyaratnya. Nah, ini bunyi apa, lalu saya open. Jadi kita upload ke Drive. Oke, sudah terupload komplit ulasan. Nah, ini kita get the link. Lalu setelah itu, setelah kita get the link, ini kita edit anyone with the link. Kita pilih anyone with the link, copy link. Setelah copy link, kita letakkan di perangkat ajar kita. Untuk yang PDF ini Bapak Ibu, yang PDF ini diedit, linknya dihapus sampai bersih, kemudian di copy link PDF milik Bapak Ibu. Lalu kita apply. Nah, jadinya di sini ulasan konsep prasyaratnya akan keluar. Punyanya Bu Kina, PDF-nya juga punya Bu Kina, gitu. Lalu sekarang kita masuk ke aktivitas eksplorasi terbimbing. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu berat. Lalu saya kembali ke sini. Di sini ada copy, ini saya copy, lalu saya pastekan di sini. Saya enter. Nah, agar saya bisa edit, Bapak Ibu, maka saya harus klik file, lalu make a copy. Semua slide, lalu aktivitas eksplorasi terbimbing dari bunyi apa. Bunyi apa. Lalu saya klik make a copy. Kalau sudah terbuka make a copy, lalu yang lama saya tutup biar nggak mengganggu. Lalu kita lihat nih buku teksnya. Dia ada aktivitas eksplorasi apa? Nah, ternyata ada
bunyi bola. Jadi aktivitas eksplorasinya adalah bunyi bola. Bolanya terlempar kena batu, melesat. Setelah itu kena burung, jadi basah. Nah, ada ceritanya kan? Lalu didorong oleh itik, sembunyi. Lalu anaknya mencari di mana bolanya. Nah, ini adalah aktivitas eksplorasinya. Lalu kita pun bisa membuat aktivitas eksplorasi yang berbeda dari bola itu. Misal, ini apa? Nah, jadi ini kita ganti. Misal nih ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Insert text. Aktivitas eksplorasi. Nah, misal nih ya. Pertama, ada kodok. Kodoknya sedih. Nah, kemudian ini juga sedih nih. Ini juga sedih. Ada 3 kodok, sedih semua. Terus, ini nih. Sip. Tiga kodok, 3 kata bersedih. Oh, aku bersedih. Aku sedih. Nah, seperti ini. Kopi. Aku juga. Lalu ya, karena tidak turun hujan. Nah, seperti ini misalnya. Lalu bunyinya apa kok? Kata kungkong. Kungkong. Aku bersedih. Kungkong, aku juga. Kungkong. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Terserah kreativitas ya. Nah, lalu kita tinggal ngopi nih ya. Saya letakkan di sini. Lalu yang ini menasihati, untuk apa kungkong? Kungkong, kenapa bersedih? Kenapa bersedih? Karena tidak turun hujan. Oke, lalu ini kita tinggal copy. Ayo berdoa. Lalu semua setuju. Oke. Nah, ini berdoa. Maaf ya. Berdoa, mulutnya kita ubah.
Lalu ini mulutnya juga kita ubah. Tinggal muter ke sana. Nah, setelah berdoa maka ini bisa diganti biru. Nah, setelah itu ini tinggal ngopi, Bapak Ibu, di kopi. Lalu ternyata setelah berdoa awannya gelap. Nah, ada awan. Lalu kungkong turun hujan. Nah, biar cepat di kopi saja hujannya. Akhirnya kata-kata ini bahagia, seperti itu. Nah, ini eksplorasi ya. Jadi ini pun terserah kata-katanya, yang penting ada bunyinya. Saya juga tidak ahli membuat bunyi, tapi kan biasanya kalau guru bahasa Indonesia lebih pintar membuat bunyi-bunyi. Oke, ini kisahnya. Lalu ini sama dengan yang tadi, ini kemudian kita klik share, kemudian kita klik anyone, copy link, lalu kita letakkan di perangkat ajar kita yang sudah kita buat di sini. Lalu ini kita edit, ini kita hapus, edit, lalu ini linknya dihapus sampai bersih. Kalau sudah bersih, lalu dipaste dan kita apply. Nah, jadi punyanya Bapak Ibu itu sudah ada ini nih ya. Nah, enak kan? Lalu di sini ada penjelasan tentang konsep. Penjelasan tentang konsep. Nah, kita bisa melihat buku lagi Bapak Ibu untuk pedoman ya. Anak-anak kan diajari membaca nih, bagaimana bunyinya? A, B, C, D, E, F, G. Bisa dengan lagu. Lalu kita tahu bahwa ini adalah huruf besar, ini huruf kecil. Seperti ini. Kemudian huruf kapital dan huruf kecil berbeda bentuknya. Kita harus ngamati. Nah, mulai mengamati kan. Kemudian ini adalah B. B. Lalu bola. Bola. B-O-L-A. Bola. Bola. Biru. Biru. B-I-R-U. Biru. Biru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pun bisa membuat yang seperti ini. Lalu linknya kita sampaikan di sini. Sampai di bawah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu tinggal ngedit sih. Nah contoh nih ya untuk glosariumnya Bapak Ibu bisa cari di sini. Apa saja untuk menjadi glosarium. Atau kata-kata sulit. Di sini apa saja sih yang sulit? Gitu. Jadi yang menurut anak-anak itu tidak bisa kita pahami itu apa gitu. Misal
Bunyi guguk itu apa? Guguk itu bunyi anjing. Nah, kita bisa letakkan di sini di glosariumnya misalnya guguk S. Ini guguk ini adalah suara anjing. Meong. Meong. Bu Nurul Komariah. Bu Nurul Komariah. Di mute, Bu. Kenapa bisa begini nih? Harus Bun, suaranya. tolong di mute, Bun. Bu Nurul Komariah, Bun. Bu Gina. Oh, sebentar, saya mute-kan. Suaranya stop. Nurul Komariah. Apa? Oke ya, sudah. Bapak Ibu kalau Anda tidak akan bertanya, jangan dinyalakan ya mic-nya. Oke. Saya share screen lagi. Nah, meong-meong ini adalah suara kucing. Lalu apalagi ya yang di buku ini? Mu, ini adalah suara sapi. Mu, ini suara sapi. Lalu apalagi ya? Kukuruyuk. Kukuruyuk, suara ayam jantan. Suara ayam jantan. Oke, apalagi enaknya? Siap-siap. Oke. Siap-siap. Nah, ini suara anak ayam. Ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi saya ngambil dari mana buku guru dan buku siswanya? Karena saya ngambil dari ini nih ya. Saya nyontek di sini, maka ini saya tulis. Nah, ini siapa yang nulis nih? Nih. Saya kopikan ke sini. Buku siswa, paste. Lalu tahun 2021. Lalu pengarangnya siapa? Nah, ini ya judulnya Bahasa Indonesia Aku Bisa SD kelas 1. Bahasa Indonesia Aku Bisa SD kelas 1. Bahasa Indonesia diterbitkan oleh siapa bukunya? Nah, ini tinggal kita copy. Kita letakkan di sini tempat Bu Gina. Nah, gini nih Bapak Ibu. Lalu termasuk buku gurunya kita tinggal isi. Jadi semua yang di sini tinggal ngedit disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke. Sampai di sini silahkan saya kembalikan kepada Bu Gina. Bu Gina. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, Bu Gina. Ya, banyak di kolom chat itu bertanya, Bu. Ada yang tadi raise hand tadi. Bisa mungkin dibantu sama
Pak Jupri, Pak. Pak Jufri, Pertanyaan mana kolom chat ini? Yang di kolom chat Ibu Atrin. Iya, Bu Harti. Cara Bu pendek Erni sudah. Itu, dan Bu Erni. gampang. Terima kasih Ibu motivator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Bunda Roro, satukan terima kasih banyak. Saya dapat ilmu banyak nih malam ini dari Ibu, dari Bunda, dan rekan-rekan guru hebat. Ini pertanyaan saya, Bunda. Saya masih bingung gitu ya masalah pembuatan modul ajar gitu yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, sedikit alhamdulillah dapat pencerahan dari Bunda. Mohon kiranya Bunda menjelaskan saya ada istilah-istilah seperti pertanyaan pemantik gitu ya. Terus seperti apa Bunda? Nih mohon maaf kalau banyak ada yang keluar dari materi Bunda ya. Pertanyaan pemantik Bunda, terus begitu ada yang kognitif, non kognitif gitu ya, yang pembagian ini Bunda gaya belajar siswa gitu Bunda. Gaya belajar siswa tuh, nah kita itu cara mengajar mana ya Bunda, cara mengajar kan terdiferensiasi ya Bunda, diferensiasi. Nah itu cara mengajarnya gimana ya Bunda? Kan anak-anak kan gaya belajarnya ada yang kinestetik. Benar. Terima kasih. Ya tuh saya bingung, masa apa kita ngajar? Membedakannya gimana gitu. Iya. Sebentar itu dulu ya, Bu. Terus sama ini Bunda, kalau bisa Sebentar, itu dulu materinya aja. di-share YouTube nggak Bunda? Tak share. Saya share. Ini kan sudah direkam ya Bu Atrin? Bunda. Ya, sudah direkam, iya. Ya, nanti di-share. Ya. Oke, Bu Erni, saya share screen ya Bu Erni. Terima sama kasih atas boleh minta pertanyaannya. contoh yang tadi nggak Bunda? Hah? Bu Modul ajar yang tadi boleh diminta contohnya? Kan sudah saya share contohnya. Baik Bunda, terima kasih. Iya, ada di kolom chat, saya share. Ya, sama-sama Bunda, Boleh terima kasih diedit. banyak. Iya, tadi kan sudah saya ajari caranya ngedit ya. Iya, copy. Iya. Nah, oke, kemudian Bapak Ibu, tadi kan Bu Erni tanya nih bagaimana dengan ya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, oke lah. Di sini untuk di tujuan pembelajaran ini kan tentu saja kan siswa kan pada akhirnya kan mengerti tentang bunyi apa. Gitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasinya bisa di sini Bunda. Bisa kita mulai dari tujuan pembelajaran. Sama-sama bunyi apa. Cuman untuk sebentar saya tulis langsung diferensiasi. Diferensiasinya bisa kalau anak yang suka sepak bola, misal ya, yang aktif sepak bola itu bunyi duk-duk, bunyi bola. Lalu anak yang naturalistik gitu ya, yang pencinta alam itu mungkin dia bisa bunyi burung. Lalu kalau yang suka rame gitu ya, yang suka rame gitu, musik itu bisa bunyi kendang. Memang tidak sama, tapi kita fasilitasi semua Bunda. Jadi Bunda bisa di sini memberikan alternatif dimulai dari tujuan pembelajaran. Mungkin tujuan utamanya adalah bunyi apa, tapi Bunda bisa membeda-bedakan di sini. Lalu untuk capaian pembelajarannya juga disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitu. Nah, di slide ini Bunda juga bisa melengkapi. Jadi tidak hanya bunyi burung, tetapi bunyi-bunyi yang lain yang sesuai gaya belajar siswa gitu. Jadi ini pun kita kan bisa membagi ya. Ini bisa membagi 3 gitu. Misalnya kalau anak yang gaya visual itu seperti apa, audio seperti apa, lalu kinestetik seperti apa. Sebenarnya saya sudah ada contohnya Bu Erni di sini.
ini di blog saya ini di martiningsi.blogspot.com, lalu di bagian buku. Saya besarkan ini, kan saya kecilkan ya 50%. Nah, di sini ini ada labelnya Bu Erni, ada label buku ini Bu Erni bisa klik. Lalu di sini ada dongeng ini Bu Erni. Nah, ini bisa diambil untuk contohnya ini bisa diambil. Jadi ini ada kisah kata, lalu ada kisah burung. Ini boleh kalau mau di screenshot lalu ditempel ke perangkat ajarnya Bu Erni, boleh kok, saya membebaskan ini untuk di-copy. Nah, ini sudah saya membuat cerita. Jadi ini cerita ini sudah saya sajikan di Hari Dongeng Dunia. Jadi saat itu ada webinar tentang Hari Dongeng Dunia dan Revo Indonesia, Google Indonesia itu meminta saya untuk webinar saat itu yang disiarkan di televisi edukasi. Jadi ini saya memaparkan dongeng buatan saya. Karena saya dianggap cakap dalam membuat komik gitu. Jadi ini pun dongeng ini sudah saya kategorikan dengan 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan itu yang pertama yang bacaannya sedikit, jadi tanpa ada bacaannya ya. Seperti ini kan bacaannya sedikit. Nah, jadi ini untuk anak-anak yang belum seberapa bisa membaca. Kemudian saya kategorikan lagi untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, tapi ini masih pendek-pendek dan akhirnya pada anak-anak yang membacanya sudah lebih baik lagi gitu. Jadi yang lebih panjang-panjang kalimatnya. Seperti itu Bu Erni. Jadi ini adalah kisah. Lalu di sini ada juga pertanyaannya. Bunda. Ya. Bu Erni? Ya. Gimana Bu bertanya Erni? Bunda, berarti perlakuan kita mengajar siswa disamakan gitu Bunda. Gimana nggak dengar? Perlakuan kita ke kan kayak belajar siswa ada yang auditorik, kinestetik, terus visual gitu ya, auditorik. Kita memperlakukan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu sama aja gitu Bunda. Nggak berarti kalau ke yang kinestetik kita ngajarnya seperti ini gaya kita, terus ke yang auditorik seperti ini gitu, yang visual seperti ini, tidak, sama saja gitu Bunda. Nah, Bunda, cara ngajarnya. Saya yakin Bunda lebih mengerti. Halo, lebih mengerti kondisi siswa Bunda. Jadi saya tidak bisa memaksakan Bunda harus seperti ini, tidak. Saya yakin Bunda sudah mengerti. Jelas gitu. kan suara saya? Jadi kalau yang suka visual itu seperti apa, saya yakin Bunda sudah mengerti. Yang kinestetik gitu. Seperti apa itu Bunda pun karena berdasarkan aktivitas gitu, sehari-hari dia, maka pasti Bunda mengerti gitu. Jadi bagi murid saya yang geraknya banyak, biasanya saya mintai tolong dia untuk mengklasifikasi misal. Jadi di sini nih diklasifikasi berapa dia ada berapa senyumnya gitu misalnya. Terus saya suruh cari-cari yang lain-lain gitu. Jadi saya tambahi dari cerita ini saya tambah tugas-tugas yang lain gitu. Karena kan mereka semua anak-anak kita harus terima apa bedanya dia gitu. Maksudnya perbedaan itu indah. Itulah yang menyebabkan dunia ini indah. Jadi kalau ada payung yang warna merah, biru, kuning, hijau, itu kan beda-beda. Tapi kalau dijadikan satu payung-payung itu, maka akan tampak indah seperti hiasan-hiasan di tempat pariwisata itu. Indah kan jadinya. Seperti itu ya. Bu Erni mungkin saya anggap paham gitu. Jadi gaya bahasa itu, gaya belajar itu memang harus kita perhatikan gitu. Kita fasilitasi semua, kita fasilitasi. Baik itu yang gaya belajarnya apapun gitu kita fasilitasi. Oke? Demikian, silakan Bu Rina ya. Bu Rina Mariana. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, begini Bu, saya ingin menanyakan. Merdeka Belajar ini kami, jujur saya baru kali ini lihat seperti ini bentuk Merdeka Belajar. Sementara kalau kebetulan saya mengajar di SD di Kabupaten Mimika, Bu. Kami di sini dari dinas itu mengutamakan 3M, Bu. Membaca, menulis, dan menghitung. Dari pihak sekolah sendiri, maksudnya dari kepala sekolah sendiri itu tidak
kita tidak boleh mengejar materi. Kita hanya apa istilahnya ya, dari dinas sendiri dan dari bupati sendiri memang mengejar hanya 3M. Nah, kira-kira Ibu punya nggak kiat-kiat bagaimana caranya kita mensinkronkan antara yang 3M ini dengan kurikulum yang sekarang, Bu? Mungkin ada kiat-kiatnya seperti itu. Karena maaf ya, Bu ya, di sini memang ada kasus kelas 6 pun belum bisa membaca 3M itu. Jadi, dan bukan cuma satu sekolah, beberapa sekolah negeri. Terima kasih waktunya Ibu, sehat selalu. Ya, Bu Rina, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Rina. Inilah memang kejadian yang kita alami. Itulah kenyataan bahwa apa yang kita harapkan itu memang tidak sesuai kenyataan. Kita kan hanya, misalnya, kenapa kok kita dituntut 3M? Karena itu kan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu, nah sementara kalau itu tidak dikuasai, maksudnya, maka yang lain itu pun akan sulit dikuasai. Maksudnya kan begitu. Sehingga kan ditanamkan untuk 3M itu diutamakan lebih dahulu. Padahal kan kita punya target yang lain. Nah, bagaimana solusinya? Ya nggak apa-apa ya, kita harus telaten ya, Bu Rina ya. Memang itu kan anak-anak kita juga gitu. Nah, kaitannya dengan Merdeka Belajar apa? Kaitannya, makna dari Merdeka Belajar itu apa sih? Maksudnya gini loh. Sekolah, murid, guru itu memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif gitu. Nah, pemerintah itu berupaya untuk memberikan ruang inovasi di masing-masing sekolah. Jadi kalau sekolah kan kita sudah membedakan ada tiga golongan untuk kurikulum Merdeka itu. Jadi golongan 1, 2 ataupun 3 itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing, Bunda. Apalagi kan adanya learning loss di masa pandemi seperti itu. Jadi sekolah itu benar-benar bebas untuk membuat inovasi bagaimana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi pembelajaran itu tidak hanya mementingkan nilai, oh nilainya harus 100 tapi dia nggak bisa apa-apa, tidak. Tapi hasil belajar itu apa? Hasilnya apa sih? Makanya kan tadi itu ada bunyi duk-duk. Nah itu kan merangsang dia untuk tahu, oh itu bunyi ini, bunyi, dia akan bisa bercerita daripada kita memasuki dia itu dengan cerita-cerita yang tidak menyenangkan bagi dia untuk apa. Jadi kan kita cari, berilah kira-kira cerita-cerita apa yang dia bisa merangsang dia untuk bisa bercerita. Misal tadi yang disembunyikan, bolanya oleh angsa, oleh itik tadi dan seterusnya, gitu ya. Buku tadi sangat bagus, warna-warnanya juga bagus, Bu Rina. Ya, Ibu. Gitu ya, Bu Rina. Terima kasih Ya, banyak, Bu. jadi dengan adanya gambar itu, maka dia akan berusaha untuk menghafal simbol. Jadi misalnya ada minimarket itu ya, orang-orang kan menyebut nama minimarket itu. Akhirnya dia bisa tahu, oh kalau yang seperti itu hurufnya itu namanya minimarket ini gitu. Kalau yang ini gitu. Seperti anak saya ketika dia masih bayi, dia kan nggak bisa membaca, tapi ketika ada minimarket dia bilang, oh itu gitu. Neneknya kaget, loh sudah bisa baca atau anakmu? Padahal tidak, dia kan menghafal simbol. Iya. Gitu ya. Ya, Itulah jadi kasih, membaca Bu. itu dimulai dari simbol-simbol, Bunda. Oke. Ya, makasih, Pak Abdurrahman. Iya, Bunda Bu. Roro, terima kasih ya Iya, Bu. Bunda. Tadi maaf saya kelempar tadi masuk lagi susah. Makasih Bunda tadi nggak apa-apa. pencerahannya. Nggih, sami-sami Bu Erni. Pak Silakan Abdurrahman, Pak, silakan Pak Abdurrahman. Iya Pak, makasih Pak sebelumnya Pak. Ini saya mungkin ini ketemu yang beberapa kalinya ya ke Ibu Roro, karena pernah ikut mulai dari komik sampai ke pembelajaran yang lainnya. Saya salut ke Ibu Roro. Gini Bu, untuk pembelajaran seperti itu, mungkin teman-teman mungkin banyak yang merasa kesulitan juga karena ini Bu, kita sama-sama sudah tua, mudah lupanya lah seperti itu. Mungkin kalau ada modulnya untuk cara mulai dari awal, cara tindakan seperti membuat komiknya seperti apa, nanti sistemnya masuknya ke pembelajaran yang bagaimana, mungkin adalah sesuatu cara-caranya. Insya Allah teman-teman mudah memahami kalau sambil membaca gitu. Karena kan kita diwajibkan juga untuk berliterasi gitu, untuk membaca kan seperti itu. Sehingga
benar katanya Ibu siapa yang sebelumnya itu yang 3M, sekolah ditekankan juga membaca, menulis, menghitung seperti itu. Itu memang seperti itu juga bagus juga dari pihak sekolahan. Tapi murid itu juga harus ditekankan untuk 5M, yaitu memperhatikan, mendengarkan, membaca, menulis, dan mengulas kembali. Nah, itu yang harus kita tekankan untuk murid gitu. Sehingga dalam membaca, menulis, menghitung, insya Allah murid itu udah pasti lancar dengan cara apa? Dengan cara melihat gambarnya tadi itu juga dipandu seperti itu, Bu. Itu menurut saya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, saya sangat menghargai semua pendapat Pak Abdurrahman, ya benar gitu. Jadi itulah kenapa ada Merdeka Belajar, karena setiap sekolah, setiap guru itu diberi ruang untuk berinovasi gitu. Ya, jadi tidak terpaku pada misalnya hanya 3M, 5M ya boleh, 7M ya boleh kan gitu. Mengeksplorasi, mengembangkan kan gitu. Jadi pernah suatu ketika saya mengajarkan segitiga kepada siswa, jadi bagaimana menentukan panjang sisi yang lain. Ternyata ketika saya menanyakan kepada siswa, saya tidak pernah membuka buku teks ketika saya mengajar. Nah, ketika itu saya menjelaskan segitiga gitu. Semua murid terkonsentrasi pada saya, tidak ada yang membuka buku, padahal di buku ada. Tapi murid sangat fokus pada saya sehingga tidak membuka buku. Nah, saya tanya bagaimana mencari ini, panjangnya ini gitu. Nah, ada seorang murid itu yang bisa mencari itu dengan cara yang sangat berbeda. Padahal di buku ada loh caranya, tapi dia nggak membuka ya. Dari pengamatan apa yang saya terangkan, dia mencari dari cara yang berbeda. Saya sangat mengapresiasi dan saat itu saya beri hadiah gitu. Ternyata dia benar-benar mengamati itu tadi. Jadi mengamati apa yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Ya, jadi dari gambar saya gitu dia mengamati gitu. Benar sih. Makanya kenapa kok cerita duk-duk tadi itu benar-benar membantu siswa untuk mengorek imajinasinya bagaimana dia bisa untuk berkata, untuk bercerita, menceritakan kembali seperti itu. Bagus. Terima kasih Bu Rina, Bu Erni, dan Pak Abdurrahman sangat melengkapi. Ada lagi Bu Atrin? Terima kasih banyak Bu untuk kesempatannya barusan. Iya, untuk komiknya ada di blog saya ya, martinengsa.blogspot.com tadi itu. Nah, ya, itu bisa tapi ini Bu, untuk teman-teman nanti kalau bisa dikasih modulnya cara-cara memasukkan untuk cara untuk membuat perangkat pembelajarannya itu sehingga teman-teman juga bisa membaca begini caranya gitu loh Bu. Ya. Oke, siap. Ini direkam kok. Direkam nanti di-share. Tadi nama blognya apa Bunda? Nama blognya apa Bun? Saya tulis di kolom chat ya Bunda. Bunda sayang. Bun boleh minta contoh perangkat ajar yang tadi Bunda bikin nggak? Boleh nggak Bunda? Loh, boleh dong. Boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat memperbolehkan kok. Yang bahasa Inggris juga boleh tuh Bun. Yang tadi yang pertama kan Bunda sebelum diedit bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kolom chat yang bahasa Inggris. Oh, ada toh. Aku tadi keluar Bunda jaringan. Enggak, soalnya aku tadi keluar karena jaringan, masuk lagi susah banget. Jadi kayaknya udah hilang di chat. Ya, yang bahasa Inggris sudah saya share di kolom chat. Sekarang saya share yang kelas 1 ini ya, yang bahasa Indonesia. Soalnya tadi aku kelempar jadi nggak ada di chat. Sudah ada Bu di kolom chat itu Ibu. Ya baik, terima kasih banyak Bunda ilmunya. Semoga berkah Bunda. Amin, amin. Oke, yang bahasa Indonesia saya paste di kolom chat. Bapak Ibu, caranya membuat copy adalah klik file lalu make a copy, nggih. Make a copy. Kalau mau lihat cara menggambar komiknya ada di YouTube saya Raden Roro Martiningsih. Bapak Ibu bisa melihatnya. Mana ya tadi yang contoh pertama kali? Sudah saya share. Oh ini ketemu. Saya share lagi ya Bapak Ibu. Cepat di copy ya, diletakkan di WA atau di mana gitu Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu terlempar lagi. Oke. Bu Kina, ada lagi kah? Bapak Ibu, ini kan harusnya kan
selesainya 30 menit lagi, tapi akan saya percepat karena saya tidak enak badan. Saya mau ke dokter, boleh nggak ya? Iya Ibu Kinan. Iya, Saya Sehat batuk-batuk juga. dari tadi. iya kayaknya. Batuk-batuk. Adakah pertanyaan lagi? 10 menit lagi. Banyak pertanyaan di kolom chat ini. Boleh bertanya, 10 menit lagi. Tunggu ya, saya cari tadi. Banyak pertanyaan. Yang sudah bertanya tadi melalui raise hand, boleh diturunkan tangannya mungkin supaya tidak bingung siapa yang mau bertanya. Oh ya, Bu Norma Umar, silakan. Iya, iya, yang belum, ya, yang raise hand tapi belum dijawab. Belum Ya, belum- makasih, Mbak. Makasih Mbak. Ya, makasih Silakan. Mbak Roro. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalin. warahmatullahi. Iya, Norma Umar dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mbak Roro. Iya, salam kenal Bunda cantik. Iya, salam kenal. Pertanyaannya gini loh Mbak. Modul ajar yang dibuat itu untuk berapa kali pertemuan? Oh ya, Ya, terus 2 ya Mbak ya? Boleh 2 ya? boleh. Baik. Terus ATP kan apa? Ya, alur tujuan pembelajaran ATP ya. ATP itu buat 1 fase atau 1 tahun. Oke, makasih Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen lagi. Terakhir ya, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Maafkan ya. Nah, Bapak Ibu, tadi apa tadi? Pertanyaannya ulang Bu Norma. Oh iya, materi itu untuk berapa pertemuan? Modul ajarnya, modulnya untuk berapa kali pertemuan? Modul ajarnya. Ya, untuk berapa kali pertemuan? Bapak Ibu menyesuaikan. Misal kalau bahasa Indonesia itu kira-kira selesai dalam 6 pertemuan ya nggak apa-apa, atau 6 jam ya, 6 jam. Maksudnya berarti ini 3 pertemuan kan, 1 pertemuan biasanya kan 2 jam. 2 jam pelajaran. Jadi jam pertama ulasan konsep prasyarat, jam kedua aktivitas eksplorasi. Pertemuan berikutnya penjelasan konsep dan kemudian mendalami konsep. Terus pertemuan ke-5 dan 6 adalah riset. Jadi di sini mungkin 3 kali pertemuan untuk masing-masing 2 jam, Bunda Norma Umar. Kemudian ATP-nya itu untuk setahun kah? Ya tidak. Yo, ini hanya untuk itu aja. ATP itu hanya berlaku untuk 1 materi itu. 1 materi itu ini kan 3 pertemuan gitu. Gitu ya. Nanti kan ini kalau Bunda mau buat lagi untuk bahan ajar yang lain, kan tinggal copy. Jadi ini di file, klik file, lalu make a copy. Lalu untuk mata pelajaran materi yang lain bukan bunyi apa lagi gitu. Tapi kan temanya bunyi apa. Maka di sini kita ganti bukan bunyi apa gitu. Lalu klik make a copy. Maka akan terjadi 2 gitu sih. Ada 2. Jadi kita sudah punya 2 yang tadi ini, lalu kita buat lagi yang lain untuk mata pelajaran yang lain. Itu Bu Norma cantik. Oke, makasih Mbak Roro, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin cukup. Lanjut. Masih ada lagi yang mau bertanya di kolom chat itu bagaimana Ibu? Monggo. Pertanyaan kolom chat itu sama. Sama semua kayaknya. ya? Sudah sama Pertanyaannya mau Sebentar, minta saya materi. bacanya. Oh, tentang materi ya. Absen, jangan lupa di Panduan cara-cara dari awal, berarti kan ada rekaman ya. Tadi kan minta diulang, berarti kalau minta diulang berarti di link YouTube-nya ya. Ini kan di-share di YouTube ya Bu Gina? Iya, biasanya. Nanti akan dikirim rekamannya. Lalu file contoh modul ajar sudah saya share, ada 2 contoh bahasa Inggris sama yang tadi Bu Gina. Blog saya juga sudah saya share. Kalau mau tahu cara membuat komiknya bisa dicari di YouTube saya, Raden Roro Martiningsih. Bapak Ibu, untuk tema dari slide saya tidak pernah ngambil dari tempat lain. Biasanya saya buat sendiri karena untuk menghindari plagiasi ya. Karena kalau
original itu bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk lomba gitu. Jadi kalau lomba-lomba itu enak kalau buatan sendiri. Gitu sih. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Ini saya lihat banyak yang hadir ini bersantai-santai, ini ada Pak John ini. Pak John sambil berbaring-baring. Tadi saya lihat jumlah sampai 205, ini tinggal 203. Mungkin terlempar 2 orang. Iya. Bagus lah. Sebenarnya ini bisa dibuat workshopnya ini kayaknya Bu Roro, karena Mbak Atrin, ya mungkin karena tadi Bu Roronya lagi kurang sehat, mungkin Bu Roronya sudah bisa closing statement saja, karena mungkin Bu Roro mau ke dokter. oh iya. Silakan Oke. closing statement saja Bu Roro. Mau ke dokter. Jam berapa kan? 9. Oh, sorry, di Palu setengah 9. Oke, disilakan Bu Roro closing statement-nya. Oh ya, Bapak Ibu, jangan sedih kurikulum berubah. Justru kurikulum itu harus berubah. Kalau tetap aja berarti panjenengan itu berada pada zaman yang jadul gitu. Kalau kurikulum 2013 berarti ya Anda semua berada kembali pada kira-kira 10 tahun yang lalu. Padahal ini kan sudah tahun 2022. Masa ini sudah tahun 2022 Bapak Ibu masih mau kembali ke tahun 2013? Kan enggak toh, ini kan kita itu hidup semakin maju, jadi kita harus menerima perubahan. Perubahan itu harus kita terima. Jadi jangan sampai kita menolak. Jadi apapun yang kita kurikulum yang kita terima itu pastinya sudah kita dipikirkan. Nggak mungkin toh nggak dipikir dulu terus lalu diserahkan pada kita. Kita sebenarnya tinggal enaknya kok, tinggal pakai. Modul ajar juga sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Semuanya disediakan, buku-buku terbaru ya disediakan. Enak kan? Bapak Ibu kan tidak diminta untuk membuat, kan tinggal pakai, kan gitu. Iya toh. Nah, Bapak Ibu, teknologi itu memang tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan segera digantikan, gitu sih. Recording has stopped. This meeting is being recorded. Gitu ya, Bu Kina, Pak Jufri. Ya, terima kasih. Iya Bu Roro, terima kasih. Hebat, luar biasa. Ya, mungkin dengan berakhirnya closing statement dari pemateri kita yang luar biasa hebat, Ibu Roro Mertiningsih, PDMPD. Pertemuan kita pada malam Minggu malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ya, bagus. Terima kasih. Semoga bisa disimak dengan baik dan bermanfaat untuk kita menjadi seorang guru yang mengikuti zaman. Ya. Katakan tadi. Salam sehat. Jangan lupa selalu bersama keluarga. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Waalaikumsalam. Dadah semua. Dadah Bu Roro. Ke dokter cepat sembuh. Terima kasih. Maaf ya batuk-batuk. Nanti saya hubungi